Kita nggak bisa nahan mulut orang supaya nggak fitnah kita. Kita nggak bisa ngelarang orang supaya jangan jahat sama saya, nggak bisa. Anda mau benar diomongin orang, Anda nggak benar lebih diomongin orang, setuju? Jadi kadang-kadang kita capek kalau hidup tuh ngikutin omongan orang. Berusaha nyenengin hati semua orang. Fokus kita bukan nyenengin hati orang, fokus kita memastikan hidup kita benar. Jangan sampai yang diomongin orang itu benar. Orang boleh jelek-jelekin kita, tapi jangan sampai yang diomongin itu benar. Makanya kita harus hidup dengan hati nurani yang murni. Waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ayat 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Kemarin di Impact Family Gathering di Bandung, IF-nya ICI, Impact Family ICI, cell groups-nya di Jawa Barat berkumpul di Bandung. Ada salah satu pertanyaan yang menarik yang dilontarkan kepada saya. Mereka bilang begini, Bu Heni, bagaimana sebagai orang Kristen kita bisa bersikap di tengah-tengah lingkungan kerja yang teman-teman kita tuh jahat? Suka sikut sana sini, suka pakai cara-cara kotor untuk menjatuhkan kita. Kuncinya, jadi kadang-kadang kita capek kalau hidup tuh ngikutin omongan orang. Berusaha nyenengin hati semua orang. Fokus kita bukan nyenengin hati orang, fokus kita memastikan hidup kita benar. Jangan sampai yang diomongin orang itu benar. Orang boleh jelek-jelekin kita, tapi jangan sampai yang diomongin itu benar. Makanya kita harus hidup dengan hati nurani yang murni. Firman Tuhan berkata gini, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Katanya lo orang Kristen, buktiin dong. Kita memang gak bisa nahan mulut orang supaya mereka gak fitnah kita. Tapi ingat, kita bertanggung jawab untuk menjaga hidup kita sebagai orang percaya. Katakan amin. Jangan sampai sebagai orang yang mengaku beriman, hidup kita nggak jadi teladan. Makanya dunia suka bilang, orang Kristen kok kayak begitu. Anda harus mengerti bahwa sebagai orang beriman, orang percaya, pengikut Kristus, kita harus bisa menyatakan Tuhan di tengah-tengah dunia. Iman tuh nggak ngomong doang. Mana buktiin iman lu? Benar Tuhan ada. Mana buktinya? Orang akan nantang kita. Tahukah Anda bahwa orang Kristen disebut Kristen karena para pengikut Kristus disebut Kristos. Kristos artinya the image of Christ, gambaran Kristus. Kita disebut Kristen karena orang berpikir para pengikut Kristus harus hidup seperti Kristus. Pertanyaan saya, apakah sebagai orang Kristen kita hidup seperti Kristus? Enggak selalu. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Harusnya hidup kita ini menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus. Kenapa ibadah yang sejati? Yang artinya gini, hidup kita dan apa saja yang kita lakukan haruslah mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Karena hidup adalah ibadah. Hari ini apakah kita sebagai orang beriman hidup jadi teladan? Bagaimana menghidupi iman? Bagaimana jadi teladan? Orang akan lihat tindakan dan perkataan kita. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama
dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ayat 6, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Terakhir ayat 7, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Saya akan kasih contoh bagaimana sebagai orang beriman hidup kita jadi teladan. Tapi kalau sama susternya judesnya minta ampun, pelitnya minta ampun. Ada yang gini, saya pelayanan di satu gereja, dia melayani, tapi saya dengar susternya cerita nyonyanya jahat banget. Ini kalau dengar firman jangan menghakimi orang lain, ini cek diri masing-masing. Oke? Di gereja, Tuhan, Tuhan. Tapi kalau di rumah, kayak setan. Sama pasangan dan anak sendiri, kalau ngomong kasar. Tapi kalau sama orang tuh bisa sabar, sejabah. Saya ngomong gini, saya juga ngelewatin. Kita kalau sama-sama sombong, saling ngerasa benar, selama Anda masih menyalahkan pasangan Anda, berarti Anda sombong. Sampai di titik Anda bilang, oke, saya salah, saya mau berubah. Itu keren. Jadi ada yang saya konselingin sama Jojo, merasa tidak puas dengan jawaban kami, karena merasa tidak dibela, mau cari pendeta lain yang lebih hebat. Dia bilang, cari dah lu. Lu pikir hamba-hamba Tuhan gede punya waktu konselingin kamu? Bayar dulu. Kita aja nih yang gratisan. Mopien. Bagaimana Tuhan mau memulihkan rumah tangga kita? Kita harus berubah. Efesus 5 ayat 33 bilang, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Katakan masing-masing. Firman Tuhan tuh adil. Nih suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Istri, hendaklah menghormati suaminya. Suami fokus mengasihi istri aja. Istri itu kalau merasa dicintai, dia udah seperti bidadari. Nah, istri-istri harus menghormati suami, karena yang paling penting buat suami itu dua, sex and respect. Jadi kalau nggak dihormati, laki-laki itu nggak bisa. Tapi ada juga yang gila hormat sih. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang dengan tindakan. Saya kasih tahu, perkataan yang banyak nggak akan mengubahkan. Hidup kita yang harus jadi teladan. Katakan pasanganmu, saya mau jadi teladan. Jangan nunjuk, katakan saya mau jadi teladan. Yang kedua, kalau kita mau lihat hidup kita jadi teladan, punya nama baik di luar jemaat, kata firman Tuhan. 1 Timotius 3 ayat 7 tadi berkata gini, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Maksudnya gini, kalau orang lihat kamu pelayanan, tapi ternyata di luar kamu nipu orang, pasti kamu digugat orang. Zaman sekarang ibadah itu udah live streaming. Kalau Anda pelayanan live streaming, Anda masuk YouTube, apalagi YouTube Henny Kristianus, Anda ketahuan melayani di ICI, dan Anda hutang dia dan tidak bayar, apa yang terjadi coba? Anda dicari orang. Pasti debt collector datang ke sini. Awas loh sampai ada debt collector cari saya. Jemaat ibu ngutang saya gitu. Awas loh ya. Ojo ngisin-ngisini loh ya. Saya sudah ngajar jemaat ICI, jangan. Pinter. Katakan kanan kirimu, jangan ngutang kamu.
Sebagai orang beriman, kita harus punya nama baik di luar jemaat. Kenapa di luar jemaat? Soalnya gini, hidup kita harus jadi teladan di tengah orang-orang yang tidak percaya. Kita kebanyakan berada di antara orang-orang yang belum percaya. Dan hidup kita justru harus jadi teladan di situ. Jangan sampai sebagai orang percaya, hidup kita malu-maluin Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 12, baca sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Gimana Tuhan mau melawat orang-orang tidak percaya di sekitar kamu kalau hidupmu sendiri sebagai orang beriman gak bisa jadi teladan? Bisa nangkap firman Tuhan? Tuhan mau melawat keluargamu, Tuhan mau melawat teman-teman kantormu, teman-teman akrabmu. Tapi bagaimana Tuhan mau melawat mereka kalau kamu sebagai displaynya pengikut Kristus gak bisa hidup jadi teladan? Saya balik lagi, kenapa harus punya nama baik di luar jemaat? Karena seringkali di dalam jemaat, di gereja, kita itu munafik. Kita jaim. Tapi begitu kita ada di luar gereja, kita jadi kita yang sebenarnya. Dan sasaran Tuhan adalah kita yang sebenarnya. Kalau di gereja, shalom. Shalom. Jemaat ICI itu galak-galak loh. Kalau sampai mau duduk ke kanan disuruh ke kiri bisa marah. Tapi karena Asher adalah pelayan Tuhan, mereka nahan diri. Sebenarnya emosi, tapi karena harus penuh kasih. Silakan. Pak, sebelah kiri. Enggak, saya mau ke kanan. Oh iya, silakan. Padahal gini. Naik Grab ke Tangerang berapa kira-kira? Sorry saya nggak pernah soalnya. Berapa ya? 250.000? Kurang lebih segitu. Hah? 500 PP ya? PK 300.000 bos. Nombok PK nggak cukup buat Grab. Tapi saya tetap layani. Saya nggak ambil PK-nya malah kan. Dikasih saya balikin. Oh Bu Heni mentang-mentang kecil. Bukan, karena gue kasihan gerejanya miskin. Saya undang khotbah di gang. Mobil aja nggak bisa parkir, saya jalan kaki. Yang nganterin saya jualan baju, parkir, dia geret-geret koper, saya jalan kaki. Masuk ke gang, naik tangga 3 gak pakai lift. PK-nya saya nggak lihat, saya balikin. Saya udah lihat gereja kecil, saya nggak pernah mau ambil PK. Kalau gereja besar, tuayan. Gereja kecil, taburan. Gitu dong. Suami saya aja khotbahin pendeta-pendeta di pedalaman, malah nabur ya sayang ya. Bukannya dikasih duit, mereka minta duit. Namanya uang duduk. Beneran, gak bohong. Tapi kami gak perhitungan, karena kami percaya hidup kami yang pelihara Tuhan. Kami gak akan pernah kekurangan. Itu orang beriman. Jangan pernah menghitung pekerjaanmu dengan nilai uang. Berapa sih manusia bisa bayar kamu? Tapi kalau kamu punya iman, bahwa yang menentukan bagian yang jadi upahmu adalah Tuhan, kamu kerja sungguh-sungguh. Saya biar jemaat cuma 3, saya khotbah sungguh-sungguh. Saya khotbah dari awal sampai akhir. Seperti saya ngomong sama saudara saat ini, saya khotbah seperti ini di depan 5 orang sekalipun. Suami saya juga sama. Kita nggak pernah beda-bedain. Dan apa yang terjadi? Promosi datang dari Tuhan. Amen. Saya akhiri. Banyak orang yang mengaku orang beriman, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Iman sekali lagi bukan cuma di omongan. Gua orang beriman. Tapi iman itu harus nyata dalam tindakan dan perkataan. Lu jangan, amin. Berdoa yuk. Tuhan, kami lemah. Kami banyak yang hidup dalam dosa. Kami gagal melakukan kebenaran-Mu dan seringkali hidup kami gak jadi teladan di rumah maupun di luar rumah. Ampuni kami. Ampuni kami. Basuh kami kan dengan darah-Mu. Sucikan dan kuduskan kami. Pikiran dan hati kami Tuhan. Tuhan, kami mau hidup benar.
Kami mau iman kami nyata dalam keteladanan hidup kami sebagai orang percaya. Biar mulai hari ini Tuhan menolong kami supaya perkataan kami adalah perkataan yang memuliakan Tuhan. Tuhan tolong supaya pertimbangan hati kami dipimpin oleh kebenaran dan takut akan Tuhan. Berdoa supaya tindakan kami selalu dalam kebenaran. Tolong kami dan ingatkan kami Roh Kudus. Kami butuh Engkau. Katakan, I need you Holy Spirit. Kami butuh Engkau Roh Kudus, tolong kami. Ingatkan kami. Supaya kami tidak malu-maluin Tuhan, tapi kami mempermuliakan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya ketika Engkau berkenan, setiap jalan dibukakan. Di dalam nama Yesus. Curahkan berkat buat umat-Mu, biarlah mereka dimampukan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amen. Take care. God bless you. Have a blessed week. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang dibagikan. Jangan lupa direnungkan, dilakukan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita bisa jadi berkat buat banyak orang mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita, diri kita, hidup kita untuk menerima perjamuan kudus. Saudara yang mengikuti ibadah online hari ini bisa mempersiapkan roti. Kalau tidak ada roti, Anda bisa menggantinya dengan biskuit. Anda juga bisa mempersiapkan anggur. Jika tidak ada, Anda bisa menggantinya dengan sirup atau teh. Jika video ini terlalu cepat bagi Anda bisa pause sebentar, sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Dan sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa bersama-sama dengan iman, ucapkan dengan mulut kita bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau Tuhanku dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahanku, akibat perbuatan, ucapan, dan pikiranku. Layakkanlah diriku untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Amin. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita siapkan dan angkat cawan perjanjian tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Inilah darah Kristus, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Biar ini bukan sekedar sakramen yang kami jalankan setiap bulannya, tapi ini bagian di mana kami mengingat setiap kebaikan Tuhan yang nyata bagi hidup kami. Mengingat setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Sungguh kami menyadari Tuhan bahwa kami gak sanggup, kami gak mampu tanpa kasih Tuhan yang terus ada bagi kami. Dan kami percaya bahwa pengorbanan-Mu lah yang menghadirkan kuasa ada dalam kehidupan kami, untuk menang atas segala kematian demi kematian dalam hidup kami. Kami bangkit bersama dengan Engkau karena kami tahu bahwa kuasa tubuh dan darah-Mu lah yang ada hidup dalam kehidupan setiap kami. Dan terima kasih Bapak, terima kasih terus kami mengingatnya. Kami hidup dalam kasih Tuhan, dan kasih Tuhan yang memampukan kami untuk melangkah dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu kami nikmati, kehadiran-Mu kami nikmati, kebaikan-Mu kami nikmati, dan biarlah hidup kami kembalikan untuk Engkau sendiri di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hai Impact People, cek koleksi blazer dan jumpsuit terbaru dari Batik Tangan Pengharapan.
Ada beberapa model yang ada dan juga seperti yang saya kenakan, dijamin akan bikin outfit Anda lebih keren lagi, lebih fashionable. Tunggu apa lagi, pesan sekarang juga karena you buy means you donate. Informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi call center merchandise Tangan Pengharapan di 081311005568 dan pembelian Shopee dan Tokopedia dengan kata kunci pencarian Tangan Pengharapan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, Anda dapat langsung datang ke store merchandise Tangan Pengharapan yang berlokasi di Mall of Indonesia, lantai P3 Kelapa Gading. Untuk pencarian di Google, Anda dapat mengetik dengan Gereja Impact Community Indonesia. Mari bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online Saturday Service besok 13 Januari jam 7 malam waktu Indonesia Barat dan ibadah live streaming hari Minggu 14 Januari jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus ikuti ibadah online Friday Service setiap Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat seperti hari ini. Ibadah Saturday Service setiap Sabtu jam 7 malam waktu Indonesia Barat dan juga ibadah hari Minggu setiap jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube channel Impact Community Indonesia dan juga Heni Kristianus. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan kami dalam ibadah onsite Gereja Impact Community Indonesia setiap minggunya jam 8, 10, 12, jam 3, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak dan remaja. Dan bagi teman-teman semua yang berjiwa muda, anak-anak muda, mari bergabung dalam ibadah Impact Youth yang ditayangkan secara online setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube Impact Community Indonesia dan juga onsite hadir bersama dengan kami di Gereja Impact Community Indonesia Mall of Indonesia lantai P3 setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu jam 5 sore kami mengundang teman-teman anak-anak muda bisa hadir bersama dengan kami. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia bukan hanya ibadah mingguan saja, tapi ada komsel yang kami beri nama Impact Family. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara bisa bertumbuh bersama dengan kami, memiliki keluarga rohani yang bisa saling support, mendoakan, mendukung satu dengan lainnya. Anda tinggal mendaftar di 0811 9777 745. Anda bisa mengikutinya secara online maupun bagi yang tinggal di Jakarta, Surabaya, Bandung, ada onsite di sana. Kami tunggu pendaftaran Anda dan bertumbuh bersama dengan kami di Impact Family. Dan akan diadakan baptisan air hari Sabtu 27 Januari 2024 jam 5 sore di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberi diri untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca Anda. Atau Anda dapat menghubungi kami di 0811 9777 745. Sudah dirilis single terbaru dari Ichi Worship featuring Yesus Abraham, Michael Panjaitan, Marlon Bolong dengan judul Bapakku yang Setia. Tersedia di semua digital platform kesayangan Anda. Dan Anda juga bisa mendapatkan single lagu lainnya, Jawabanku, Alasanku Hidup, dan Terbaik Bagiku. Segera download di musik digital platform kesayangan Anda. Diberkati setiap orang yang mendengarkannya. Dan kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa mendownload Ichi Apps dan mendapatkan kabar terbaru dari segala kegiatan Impact Community Indonesia dengan mencari Ichi Mobile di mobile phone Android dan iOS Anda. Jangan lupa segera di-download. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang terus mensupport setiap pelayanan kami baik Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin terus memberikan, mendukung apa yang Tuhan kerjakan lewat apa yang Tuhan percayakan dalam Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan, Anda dapat scan QR Code yang ada atau via transfer yang ada. Saya percaya berkat Tuhan gak akan pernah habis bagi kita semua. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur buat ibadah online Friday Service hari ini. Setiap firman yang dibagikan biar jadi kekuatan bagi kami melangkah bersama-sama dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tuhan, berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu yang ada. Biar terus Tuhan kuatkan dalam kehidupan mereka untuk melangkah dalam kebenaran, berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan, kami berdoa buat setiap umat-Mu yang mengambil bagian, mensupport setiap pelayanan yang dikerjakan, baik di Impact Community Indonesia maupun di Yayasan Tangan Pengharapan. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka dalam keluarga mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, ada berkat Tuhan di sana. Dan biarlah Tuhan hati yang terus mengucap syukur ada bagi mereka, sehingga mereka terus memberikan yang terbaik dari hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan.
Bahkan bagi setiap umat-Mu yang hari ini belum bisa memberikannya, biarlah Tuhan bukakan pintu berkat bagi mereka, sehingga mereka bisa mensupport setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau angkat doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-Mu yang ada Tuhan, dalam segala kondisi mereka yang mereka alami hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka yang merindukan pemulihan, kesehatan, biar jadi dalam nama Yesus Kristus, kesehatan mereka dipulihkan. Obat-obatan, tangan dokter, suster yang ada yang mengambil bagian, jadi perpanjangan tangan Tuhan bagi kesembuhan setiap umat-Mu yang ada. Berdoa Tuhan bahwa bilur-bilur-Mu Tuhan telah menyembuhkan setiap umat-Mu yang ada. Mereka yang merindukan pemulihan dalam hubungan mereka, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Suami, istri, ayah, ibu, dengan anak-anak mereka, orang tua dengan anak, bahkan mertua dengan menantu yang ada, kakak dan adik Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan yang sanggup memulihkan. Biar terjadi pemulihan hubungan di dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang merindukan pemulihan ekonomi mereka, untuk membayar hutang mereka dalam segala sesuatunya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan pulihkan, Tuhan bukakan setiap pekerjaan-pekerjaan, Tuhan bukakan setiap pintu-pintu bisnis yang ada bagi setiap umat-Mu yang ada. Bahkan ada berkat-berkat tak terduga yang jadi bagi setiap umat-Mu yang ada, yang taruh harapan mereka pada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada bagi setiap anak-anak-Mu yang bertanggung jawab dalam kehidupannya. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang merindukan Tuhan, keturunan yang ada kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan mampu membukakan segala yang tertutup di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, umat-Mu bisa menikmati kebaikan Tuhan lebih lagi lewat setiap keturunan yang ada, keturunan yang takut akan Tuhan. Berdoa buat mereka yang merindukan pasangan hidup yang ada, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Selagi mereka menunggunya Tuhan, biarlah mereka mengupgrade diri mereka semakin hari semakin lebih lagi mengandalkan Tuhan. Dan biar waktunya Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka, mereka bisa membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Berdoa Tuhan, mereka yang merindukan pekerjaan, mereka merindukan segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan mereka, Tuhan bukakan bagi setiap umat-Mu yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan setiap doa-doa yang kami belum sempat naikkan, yang kami nggak tahu persis, kami doakan setiap umat-Mu yang ada, apa yang mereka alami. Kami percaya Tuhan, Bapak kami yang setia, Bapak kami yang baik, yang selalu memperhatikan setiap umat-Nya, setiap anak-anaknya yang ada. Dan biarlah Tuhan, kehidupan umat-Mu yang ada Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa buat Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan di mana Tuhan percayakan kami. Tuhan, biarlah dalam setiap program yang ada, jadi perpanjangan tangan Tuhan, jadi pertunjukan kasih Tuhan bagi banyak orang. Mereka melihat, merasakan kasih Tuhan ada. Dan biarlah setiap kami terus mensupport setiap apa yang Tuhan kerjakan melalui Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan. Kami doa buat Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, pemimpin tertinggi sampai terendah, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan di bangsa kami. Dalam persiapan pemilu yang ada Tuhan, biarlah Tuhan dijauhkan dari kiranya dari perpecahan yang ada, tapi kesatuan daripada Tuhan hadir bagi bangsa kami. Dan biarlah Tuhan pemimpin yang terbaik ada bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang